Oke. Pertama tadi kan udah saya share softwarenya ya di grup. Ya, silakan kalian download. Ya, hari ini kita bahas tentang penggunaan Bootstrap-nya menggunakan Code Igniter. Ya, pertama yang dibutuhkan itu adalah si Bootstrap-nya. Kemudian untuk yang kedua Code Igniter yang kemarin sudah kita gunakan, tapi sekarang bentuk yang masih originalnya atau belum dimodifikasi atau belum diubah-ubah ya. Kemudian kita instalasi dulu ya, instalasi dari si softwarenya. Kan Bootstrap-nya sudah di-download masing-masing ya. Pertama download dulu. Nah, kan tampilannya nanti pada saat kalian ngeklik link ini akan dibawa ke halaman website dari si Bootstrap-nya ya. Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Mungkin versinya yang sekarang beda, tapi di saya pakainya ini SB Admin. Ya, kemudian kode igniternya saya versinya 310 ya. 310 ya. Yang paling pertama itu kita ekstrak dulu filenya. File si Bootstrap-nya. Ya, file Bootstrap-nya kita ekstrak yang pertama. Oke, diekstrak ya. Nanti di dalam foldernya itu ada beberapa folder. Yang kita gunakan hanya 3 folder ya. Yang kita gunakan itu 3 folder. Nih yang akan kita gunakan folder di Bootstrap itu CSS, JS sama folder vendor yang nantinya akan kita ganti atau kita ubah menjadi aset ya. Kita ubah menjadi aset ya. Kemudian nanti akan kita copy ke dalam foldernya si kode igniternya ya, folder kode igniter dimasukkan ke dalam si CI-nya ya. Oke, sudah selesai atau belum? Nah, ini udah selesai foldernya. Nah, ada folder CSS, JS sama vendor. 3 ini yang akan kita copy ke dalam folder CI-nya ya. Oke, sebelumnya kita ekstrak dulu kode igniternya. Kita ekstrak kode igniternya, kemudian nanti akan tampil folder-folder yang ada di dalamnya. Sama seperti biasa yang kemarin kita bahas sebelum UTS, ya, foldernya sama, karena kita pakai versi yang kode igniter yang versi 3, ya. Nah, folder kode igniter ini kita rename ya, kita ganti dulu aja. Saya mau buatnya toko kue. Ya, kita pindahkan dulu biar nanti nggak usah mindahin pas di terakhir. Kita pindahkan ke dalam htdocs. Ya, kita pindahkan ke dalam htdocs. Ya, kita pindahkan ke dalam htdocs. C, Excel, htdocs. Pindahkan di sini. Ya, pindahkan di sini. Pindahkan di dalam htdocs. Ya. Sampai nanti semester akhir pun kita pakainya di dalam htdocs. Ya, toko kuenya, ya, folder kode igniternya tadi udah kita rename menjadi toko kue. Nah, toko kuenya ini kita pindahkan atau kita copy ke dalam file htdocs-nya. Ya. Oke. Sudah, lanjut. Masukkan ke toko kuenya. Nah, ini folder yang ada di dalam htdocs. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di sesi terakhir ya, karena biar cepat juga nanti saya tutorialnya, biar nanti kalian
enggak bingung. Ya. Buat yang nanti ketinggalan, tenang aja. Nanti ini saya share saya upload di YouTube. Nanti saya share linknya. Biar kalian bisa belajar lagi. Gitu. Oke. Ini copy di htdocs-nya belum selesai. Sampai selesai nanti baru kita gunakan. Ya. Yang di sebelah kanan saya, ya di sebelah kanan saya ini ada foldernya, bebas mau di D boleh, mau di C boleh ya. Silakan. Ya. Tapi kalau di toko kuenya harus dipindahkan ke dalam htdocs. Kemudian ya, kita sekarang pindahkan yang folder bootstrap-nya. Kita buka dulu foldernya. Kemudian kita copy aja. Yang kita gunakan folder dari bootstrap-nya itu adalah CSS, JS, sama vendor yang akan kita gunakan. Karena kita hanya butuh template-nya aja. Gitu ya. Oke. Kita copy, pindahkan ke folder yang di dalam htdocs, di dalam toko kue. Oke. Pastekan di sini. Ya, pastekan di sini. Sehingga nanti, sambil nunggu ya, sehingga nanti filenya akan seperti ini. Nanti kan kita rename di dalam htdocs-nya di toko kuenya. Gitu ya. Jadi kita hari ini hanya mengedit aja. Ya, mengubah-ubah yang sudah ada di dalam template bootstrap-nya. Karena kan di kode igniter itu kita pakai tag PHP ya. Nah, untuk merubahkan bootstrap itu kan dasarnya HTML. Jadi kita harus merubah ke dalam PHP. Gitu. Gimana caranya? Si file bootstrap ini kita gunakan ke dalam file kode igniter atau framework kode igniter gitu ya. Oke, copy-nya sudah atau belum? Lumayan banyak karena itu ya, ini lumayan banyak. Yang nanti kita ganti adalah si vendornya. Ya. Folder vendor diganti dengan folder aset, di rename aja. Ya. Folder vendor diganti dengan namanya folder aset. Ya. Oke. Nanti file tampilannya, hasil akhirnya akan seperti ini. Ya, hasil tampilan akhirnya akan seperti ini. Cara menjalankannya juga sama seperti ini. Hanya proses di dalamnya itu berbeda. Masih ingat untuk pemanggilan dari kode igniter, model, view, sama controller. Ya, yang kita buat desainnya masuk ke dalam view, sedangkan untuk controller adalah eksekusi terakhir. Oke, lumayan lama kita copy karena panjang ya. Oke. Nanti template bootstrap-nya akan kita bagi. Ya, template bootstrap-nya akan kita bagi. Oh iya. Yang pertama itu yang menggunakan port 8080 di sini di dalam config ya. Folder config, terus di dalamnya ada file config.php. Nah, base URL-nya kalian ganti menjadi localhost /2 8080. Kalau yang menggunakan 8080, kalau tidak seperti ini aja. Lalu
di dalam config di bawahnya lagi ada helper. Nah, itu kalian masukkan URL. Ya, tambahkan URL di dalamnya. Karena kan kita memanggilnya melalui URL yang kita pakai di dalam CI-nya. Ya. Kemudian nanti halaman dari bootstrap-nya atau template-nya itu kita bagi menjadi 5. Ya. Ada header-nya, ada navigasinya, ada sidebar-nya, ya, ada isi sama footer. Ya. Biar lebih gampangnya kalian lihat di sini. Ini untuk navigasi sama header, ya. Sedangkan ini adalah sidebar-nya atau biasanya ini menu-menunya. Kemudian di sini ada konten di nomor 4 atau isinya. Nah, nomor 5-nya ini adalah si footer-nya, ya. Footer-nya di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, satu template ini kita bagi menjadi 5. 1, 2, header sama navigasi. Sedangkan navbarnya ya. Sedangkan sebelah kiri itu ada setbarnya. Yang di tengah ini konten atau isinya. Ya, yang di bawah itu adalah footer-nya. Oke. Sepertinya sudah selesai di copy. Ya. Oke, lanjut. Ini untuk vendor kita rename atau kita ganti atau kita ubah namanya menjadi set. Itu ya. Yang tadi kita udah copy, tadi kan kita copy-nya. Oke. Tadi kan kita copy ini ya, CSS, JS sama vendor yang dari folder bootstrap-nya. Ya. Kemudian nanti si vendornya itu ya, vendornya itu kita rename menjadi aset. Ya. Aset. Ya. Kemudian ya, sudah diganti atau di rename menjadi aset, ya. Kemudian kita balik lagi ke folder bootstrap-nya. Ini folder bootstrap-nya. Ya. Kita mau ambil halaman indeksnya. Kita mau ambil atau mau edit halaman indeksnya biar nanti tampilannya seperti ini, ya. Halamannya tampilannya seperti ini. Oke. Kita edit aja atau open with aja. Open with, kemudian open with kita pakai Sublime biar nggak lama loadingnya. Yang mau pakai Dreamweaver silahkan, yang mau pakai Sublime silahkan, yang mau pakai Notepad++ juga silahkan. Ya. Nah, satu halaman indeks ini kita akan bagi menjadi 5. Ya, ada header, ada navbar sama setbar, ada juga konten sama footernya. Ya. Yang pertama itu adalah halaman head-nya. Untuk halaman head-nya, ya, untuk halaman head-nya itu kita copy dari line 1 sampai dengan line 2, 3, ya. Kita copy, lalu kita buat file baru. File, new file, ya, tinggal dipastekan di sini, ya, dipastekan ke file baru, kemudian disimpan ke dalam htdocs-nya. Ya. Disimpan ke dalam htdocs-nya. Di C, exam, htdocs, kemudian folder toko kuenya, ya. Kemudian masih sama ya, berlaku untuk semua desain, dimasukkan ke dalam folder application, lalu foldernya views. Ya. Nah, di sini saya buatkan folder baru namanya folder admin. Oke, folder admin. Oke, folder admin. Lalu buat dari hit ya? Iya. Dari line 1 sampai dengan line 20. Line berapa ini tadi? 23. Hit.php. Ya.
Masukkan ke dalam folder htdocs, ya, hit.php. Simpannya di dalam views, lalu nama buat folder admin, ya, kemudian isi filenya atau namanya dibuat hit.php. Seperti itu, kemudian disimpan. Kemudian kita buat yang kedua filenya. Ya, file kedua itu ada navbarnya. Kita lanjutkan ke, kita buka lagi ke index.html-nya atau si file bootstrap-nya. Kita lanjutkan di bawahnya. Nah, ini untuk dari line 25 sampai dengan line ke bawah. Ya, ke bawah. Sampai dengan tutup tag nav. Ya, ini adalah navbarnya yang ada di atas nih, sebelah header-nya. Ya. Dari line berapa nih? Di slide udah saya kasih keterangan. Line 25 sampai dengan line 86. Ya. Di copy. Ini dalam indeks HTML ya. Copy, setelah itu buat file baru. Ya. Kita pastekan lagi. Ya. Ini tinggal kita pastekan. Kemudian disimpan. Ya, masuk ke dalam C. Cek lagi ya penyimpanannya, jangan sampai salah. Semuanya harus di dalam folder htdocs. Htdocs, kemudian namanya toko kue, foldernya. Ya. Kemudian application, kemudian views, admin, ketik nama filenya, simpannya nav.php. Ya. Simpannya nav.php. Oke, kemudian ini file yang pertama hit, file yang kedua nav. Sekarang file yang ketiga, kita buat ada setbar, menu di sebelah kiri, ya, menu di sebelah kiri yang tampilannya seperti ini. Tadi kan kita buat 1-2 hit sama nav di sini, ya, hit.php, nav.php. Sekarang kita mau buat setbar.php-nya yang sebelah kiri. Balik ke index.html-nya yang punya dari bootstrap-nya, kita lanjutkan ke bawah, di bawahnya. Ya, dari div id wrapper ya sampai dengan line 120 sampai dengan 124 karena ini yang ke bawah sini udah masuk konten atau isinya. Oke, dari line 88 dari line 88 sampai dengan line 124 ya. Itu di copy lagi. Dari line 88 sampai dengan line 124 di copy. Ya, di copy saja, kemudian buat file baru, paste, ya. Oke, pastekan. Kemudian simpan di dalam htdocs. Oke, exam, htdocs, nama foldernya toko kue, ya, pilih application, kemudian pilihnya views, foldernya admin, simpannya setbar.php. Save. Ya, jadi kita sudah buat 3. Jadi kita sudah buat 3 file. Masih ada yang gabung. Oke, masih ada 3 file. Kita sudah buat 3 file, hit, nav, sama setbar. Ya, hit, nav, sama setbar. Selanjutnya kita akan buat footernya dulu. Sebelum isi, kita buat footernya dulu.
Sebelum isi, kita buat footer-nya dulu. Footer itu adanya biasanya di paling bawah. Ya, di paling bawah itu. Line-nya lumayan panjang. Kita scroll aja ke bawah. Ya. Kita bikin footer-nya dari nih. Ada keterangan footer-nya. Nih, di sini kan ada keterangan footer dari line 712 ya sampai dengan akhir. Line 712 sampai dengan akhir. Sampai dengan 772. Ya. Line 712 sampai dengan line 772. Kita buat file baru lagi. Kita copy, buat file baru, dipastekan, ya, dipastekan, kemudian simpannya di dalam htdocs, ya, simpan di dalam htdocs, toko kue, kemudian application, views, folder admin, namanya footer.php. Oke, footer.php. Simpan. Oke, simpan footer.php. Kemudian, kan yang tadi, nama vendornya sudah kita rename ya. Nama vendornya sudah kita rename. Yang di folder yang pertama yang tadi kita copy, vendor diganti dengan aset. Ya. Jadi untuk pemanggilan dari, kan kita menggunakan tag PHP, otomatis semua script yang ada di dalam yang berhubungan dengan link, kita tambahkan tag PHP-nya. Ya. Sebelumnya kita harus ganti dulu atau rename si vendornya jadi aset. Ya. Oke, kita ganti. Tinggal CTRL-H ya. Nah, nanti di sini find-nya. Vendor, akan pencariannya jadi vendor, replace-nya atau namanya jadi aset. Kita replace all aja. Oke, sudah berubah. Oke, sudah berubah. Terus baru kita masukkan tag PHP di depannya. Base URL. Ya. Biar kelihatan. Tutup. Kemudian tutup tag PHP. Semua yang ada linknya kita ganti tag PHP-nya. Cek. Oke, copy. Di akhir harus ditutup. Tutup tag PHP. Oke, biar cepat kita copy ya. Copy tag PHP-nya. Mau aku beda, Bu, itunya, Bu. Apanya? Yang nomor 41, yang 41 ya. Kan Ibu ada keterangan Bootstrap Core JavaScript. Kalau aku nggak ada. Yang di mana? Line? Line Dan 40. 41, Bu. jQuery adanya. Ini beda. Nggak ada kita. Nggak ada di bawahnya. Nggak ada adanya. Kamu ngopinya dari mana? Dari sini? Ngikutin Ibu dari tadi. Ya, 752 udah. Udah. Coba di Oh iya, Bu. Mau Ah, nanya, Bu. ah. Bu, yang versi yang baru sekarang itu, dia nggak punya SB Admin JSC itu ya? Karena Yang versi terbarunya. versi terbarunya. Saya belum ngecek kalau untuk versi terbaru. Kemungkinan bisa di-upgrade dari pihak Bootstrap-nya. Ya, kalau misalkan kalian download versi terbarunya, berarti masukkan ke dalam folder ngambil si folder CSS sama si
JS-nya aja sama si vendornya. Oh iya iya. Gitu. Siap, siap. Kalau misalkan mau sama seperti saya, tadi kan sudah di grup sudah saya share ya, tinggal Ya. kalian download. Gitu. Siap. Oke. Makasih, Bu. Iya. Tadi yang belum ketemu yang mana? Yang Viar lain. ya? Viar atau Iya. apa ini? Ya itu kayak gitu, Bu. Karena versinya beda. Sama kayak Iya. punya ibu, udah download. Oh sama. Tapi index.html-nya udah dibuka kayak gini. Udah ngikutin dari tadi, cuman yang kata yang lain Iya ini kayak yang buat gitu. kelima nggak ada, yang nomor 40 itu kayak gitu. Yang ngambil di sininya? Yang ngambil di sininya? Yang ngambil Ya. di index.html-nya yang paling bawah? Coba kamu share screen aja dulu. Share screen dulu. Bisa? Lalu Saya stop share screen-nya dulu aja. Stop share screen-nya. gimana balikin kamera? Ya. Coba. Line 41-nya itu beda, Bu. Line 41. Kamu share screen bisa nggak? Nggak terlihat jelas sama saya. Nggak kelihatan. Ngerti. Kamu pakai di handphone, kamu kliknya share screen. Di handphone kan ada tuh. Kamu klik share screen. Nggak ada, Bu. Ada. Nggak ada. Aduh. Gimana? Ada, deh, cari deh. Coba kamu print screen taruh di grup. Nanti saya cek. Ada biar share. Coba di Di itu share dulu. biar Oh, di share. Maaf. Itu apa? screen. Share terus pencet screen. Di paling bawah biasanya ada share screen kan tuh ya. Dia. Oh, nggak ada. Ya udah kamu print screen aja taruh di grup, nanti saya cek. Ya, Bu. Biar tahu. Kita lanjut lagi ya. Bu, semenit lagi, Bu. Ya. Menit lagi. Kita lanjut lagi. Yang udah di-share belum? Biar. Perlu Bu, ini lagi mau di. Oh, ya udah. Share dulu aja. Jadi semua yang ada linknya harus ada tag PHP-nya. Karena kan kita buat filenya, penyimpannya itu kita gunakan tipenya PHP. Sedangkan Bootstrap itu menggunakan HTML. Jadi biar terbaca di dalam file PHP, makanya harus dipakaikan file tag